Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersyukur padanya. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau tuntun kami, bahkan Engkau berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin sertai kami, beri kami sukacita untuk membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin pujian. Tuhan pimpin berkati pemimpin pujian. Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Engkau persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan Engkau, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, membawa firman. Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang dari surga. Berkati hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini. Baik saudara yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Allah kita lewat pujian kita. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Ini hati kami Tuhan. Ini rindu kami. Bila kami membawa puja dan syukur kami hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian bagi, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan kesungguhan hati kita menyatakan bagi Yesus kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan kami balas kasih-Mu Tuhan? Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara pujikan dengan kesungguhan hati kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembahkan Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Mari sembahyang.
Terima kasih buat tubuh dan darah yang terpecah-pecah bagi setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah, layakkan kami untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima namanya. Sungguh besar karya-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now we see how great is our God. Sing again for Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Name above all name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, Jesus. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And now we see how great is our God. Sing again, how great is our God. See with me how great is our God. I see how great, and I see how great, I see how great is our God. I see is our God. Haleluya. Saat hari ini kita mau satukan hati kita. Kita menyatakan bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Yesus kita. Allah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya.
kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Lebih lagi kita menyatakan bagi Yesus kita, Kaulah sumber dari segalanya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lebih lagi nyatakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi bagi Yesus kita, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk sebentar kami dengar firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati setiap kami. Biarlah hati kami buka untuk Engkau. Dan firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat yang indah Tuhan, untuk kami menghampiri tahta-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bila hadirat-Mu kami rasakan, hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat pujikan pujian. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Ini setiap hati kami Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Mari pujikan pujian ini saat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Menikmati-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu
Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Juga selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur. Saat ini saya berada di omah kita, daerah Selo, Boyolali. Tampak di belakang ada background dari Gunung Merapi yang sangat gagah, indah. Seindah hati kita saat ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari yang cerah ini Engkau izinkan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami akan membuat hidup kami makin dekat dengan Engkau. Maka Tuhan, berbicaralah supaya kami dapat menikmati segala berkat firman hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena firman hari ini menjadi landasan kehidupan kami dalam kami memasuki bulan Juni ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara dalam tangan kemurahan-Mu, dan hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mempelajari fungsi perjamuan kudus. Tiap bulan, tiap awal bulan kita belajar tentang perjamuan kudus. Dan hari ini kita masih berada pada fungsi perjamuan kudus yang diambil dari kitab Kolose 1 ayat 10 sampai ayat 14. Dalam perjamuan kudus hari ini kita akan mempelajari Kolose 1. Karena dalam kitab ini kita akan menemukan apa yang diinginkan, apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Rasul Paulus menentang ajaran palsu, karena ajaran palsu itu membuat pertumbuhan dan kesadaran kekristenan macet, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari kita baca Kolose 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus
di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, perjamuan kudus memiliki tujuan. Di sini kita belajar ada 2 tujuan. Perhatikan baik-baik, ada 2 tujuan. Yang pertama, dapat hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, dapat hidup bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Alasan mengapa kita dapat hidup bersyukur dan bersukacita, karena kita telah dipindahkan, dipindahkan dari hidup yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, dari hidup yang dikuasai dengan kegelapan, dipindahkan untuk hidup di dalam kerajaan anaknya. Hidup dalam kegelapan, hidup yang mengerikan, hidup yang penuh dengan pergumulan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Hal ini kita harus sadar, supaya kita dapat hidup di dalam kerajaan anaknya, supaya kita dapat hidup dalam kerajaan anaknya, kita harus menggunakan kelayakan. Kelayakan ini harus selalu dibangun, dan perjamuan kudus mengajak hal ini. Karena setan itu suka membisikkan, bahkan setan suka mengajak manusia untuk kembali ke tingkat ketidaklayaan kembali. Kembali pada hidup yang lama, yang dikuasai, yang dicengkeram oleh hawa nafsu, yang telah dimotori oleh dosa. Melalui pengorbanan Yesus, kita ditebus, dan melalui pengampunan dosa, kita menjadi layak untuk berdiri di hadapan Allah. Sehebat apapun yang namanya nabi, tidak mungkin dapat mengampuni dosa. Sehebat apapun yang namanya manusia, tidak dapat mengampuni dosa. Apalagi iblis, jelas dia tidak dapat mengampuni dosa. Maka perlu kesadaran bahwa pengampunan dosa itu hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga kalau kita tidak berada di belakang Yesus, sehingga kita kalau tidak berada di samping Yesus, maka penebusan dosa itu tidak akan terjadi. Sesudah manusia sadar tentang penebusan dosa ini, mari kita tingkatkan kelayaan kita. Kita layak di hadapan Allah. Nah, kelayakan itu ditingkatkan melalui apa? Ditingkatkan melalui buah dalam bentuk perbuatan baik. Kelayakan itu dapat terus meningkat melalui penumbuhan tentang pengetahuan akan Allah. Jadi belajar tentang Allah itu tidak hanya ya aku percaya selesai. Kita harus mempelajari, terus belajar. Makin dalam kita mempelajari Allah, makin banyak kita akan mendapatkannya. Jadi uji kelayakan ialah apakah kita telah menghasilkan buah perbuatan baik. Kalau belum, ya kelayakan itu baru ada di pikiran kita. Kelayakan itu baru tingkat teori. Tuhan tidak menuntut teori,
tapi Tuhan menuntut praktek. Buah perbuatan baik ialah apakah saya sudah membuat orang lain bertobat. Jadi kehidupan kita ini dilihat oleh orang, dan orang itu akan melihat kok perbuatan orang itu baik. Bagaimana caranya sehingga dia bisa meniru? Ini baru namanya pertobatan yang berbuah, membuat orang lain menikmati buah-buah yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengatakan aku orang yang sudah bertobat, tetapi kenyataannya membuat orang lain tidak bertobat, ini namanya perbuatan itu belum mengeluarkan buah yang baik, belum mengeluarkan buah yang dituntut oleh Allah. Perhatikan Bapak Ibu, hari ini Tuhan beri kesempatan pada kita untuk mengikuti perjamuan kudus agar kita menghasilkan buah. Kita diizinkan menikmati perjamuan kudus supaya kita dapat menghasilkan buah. Maka perjamuan kudus harus menyemangati kita bahwa kita telah dipindahkan dari pengaruh kuasa gelap. Kita telah dipindahkan dari perbuatan-perbuatan gelap, dan kita dipindahkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Berani enggak kita meninggalkan hal ini? Kalau kita berani, baru ada bunga yang nantinya akan menjadi buah. Hidup dalam kuasa gelap juga membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Juga manusia hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan manusia hidup di dalam keputusasaan. Mengerikan Bapak Ibu. Manusia putus asa itu sangat mengerikan. Maka Allah kirimkan firman Tuhan. Allah mengirimkan Yesus Kristus supaya Yesus memberikan tubuh dan darahnya agar manusia yang mendapatkan tubuh dan darah Yesus ini muncul kesadarannya bahwa orang percaya telah dilimpahi anugerah yang besar, yaitu segala berkat-berkat duniawi dan juga berkat-berkat surgawi. Perjamuan kudus juga menumbuhkan kesadaran pada para pengikutnya untuk hidup selalu bersyukur. Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Pengucapan syukur inilah yang akan menandai kedewasaan rohani kita. Sebelum kita dapat mengucap syukur, berarti kerohanian kita masih kanak-kanak. Anak-anak itu diberi apapun juga pengucapan syukurnya kurang tinggi. Tetapi kalau kita sudah memiliki kedewasaan rohani, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada ucapan syukur kepada Allah. Karena kita percaya Allah pasti memberikan pertolongan pada kita. Nah, jadi ucapan syukur ini menjadi sarana kesaksian bagi orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong percaya pada Yesus, Bapak Ibu ngomong saya sebagai anggota jemaat, tetapi kalau belum bisa mengucap syukur dalam kehidupan keseharian kita, maka kita belum menjadi saksi Kristus.
belum menjadi apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, perjamuan kudus juga menumbuhkan kesadaran supaya kita ini hidup penuh sukacita. Kenapa harus hidup penuh sukacita? Karena jaminan-jaminan Allah itu akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban dari segala pergumulan kita. Jadi perjamuan kudus akan memupuk iman kita, agar iman ini makin kuat, agar iman ini makin tumbuh. Kita tidak pernah sendiri dalam dunia ini. Yesus menyertai kita, sehingga orang yang disertai Yesus hidupnya penuh dengan sukacita. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita agar kita menyenangkan hati orang, menyenangkan hati orang lain. Itu yang menjadi tugas pelayanan kita. Kalau Bapak Ibu menjadi pelayan tetapi tidak menyenangkan orang lain, dikritik orang lain marah, dikritik orang lain mogok, berarti Bapak Ibu belum seperti yang dikehendaki Allah. Kritikan, saran, ketidaksenangan orang itu justru membangun iman kita, membangun kerohanian kita, menunjukkan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, lalu hidup penuh sukacita. Gunakan perjamuan kudus dengan sepenuhnya, agar fungsi tubuh Kristus dan darah Kristus ini maksimal di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang terus-menerus dapat memberi buah, baik kepada Tuhan maupun kepada sama kita. Kita menjadi orang yang terus-menerus belajar tentang siapa Allah kita. Allah yang mengasihi kita. Sebatas apakah kasih Allah kepada kita? Kita pelajari terus, supaya kasih Allah itu makin banyak yang dapat kita terima dan dapat kita nikmati bersama. Jadi perjamuan kudus hari ini menuntut kita, apakah kamu sudah belajar tentang Allah dan terus-menerus ingin belajar tentang Allah sehingga makin dalam dan makin dalam? Dan yang kedua, apakah kamu siap untuk memberi buah dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, buah untuk Tuhan dan buah untuk sesama? Kalau belum, jangan ambil anggur, jangan ambil roti. Tetapi kalau Bapak Ibu siap untuk menampilkan buah yang baik, siap untuk belajar tentang Allah, mari kita jadikan perjamuan kudus sebagai sarana kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini firman-Mu menuntut kami supaya kami hidup menampilkan buah, karena kami telah Kau pindahkan dari kegelapan menjadi terang. Dan kami siap belajar tentang Engkau Tuhan yang tak terbatas dalam setiap langkah kami, sehingga kami dapat ceritakan pada orang lain bahwa kami punya Allah yang tak terbatas. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami siap untuk menjadi saksi
saksimu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah kita, perhatikan pengumuman. Di zaman new normal ini, jangan lupa dengan protokol kesehatan. Jangan lupa dengan protokol kesehatan. Bahkan kita harus makin disiplin. Yang pertama, kemana-mana harus memakai masker. Yang kedua, jaga jarak Bapak Ibu. Yang ketiga, mencuci tangan di tempat air yang mengalir. 4, kita harus menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas kita. Kalau kita disiplin dengan protokol kesehatan, saya percaya Indonesia akan lepas dari COVID-19. Jangan abai Bapak Ibu, tetapi mari kita tingkatkan kedisiplinan kita. Yang kedua, peserta ibadah online. Sekali lagi, peserta ibadah online. Saya minta tolong di subscribe. Yang belum pernah subscribe, di subscribe. Yang kedua, di like Bapak Ibu. Di like, ada gambar jempol yang demikian. Lalu di share Bapak Ibu. Yang belum subscribe, di subscribe. Lalu di like Bapak Ibu. Yang ketiga, di-share. Bagikan pada teman-teman lain. Jangan kikir Bapak Ibu. Bagikan 5 atau 10 orang supaya kita menjadi saluran berkat bagi yang lain. Lalu jangan lupa di komen. Apa komentarnya? Ya, apa saja. Masukkan komentar supaya menjadi sarana evaluasi bagi kami. Ya, jangan lupa. Yang ketiga Bapak Ibu, doakan ibadah online. Supaya ibadah online ini jalan terus. Karena ibadah online berat Bapak Ibu. Berat di pekerjaan, berat di tempat-tempat, kita harus berat di tenaga dan juga berat di ongkos. Tetapi saya percaya semuanya dapat kita lakukan karena Bapak Ibu berdoa untuk kami. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita doakan teman-teman kita. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 8 Engkau berfirman agar kami senantiasa berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini yang sudah disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Zakaria. Tuhan, melawat terus Tuhan. Berikan roh hikmat pewahyuan yang dari surgawi Tuhan, sehingga hamba-Mu tetap terus Tuhan mewartakan Injil sukacita ini Tuhan kepada setiap kami Tuhan, pada setiap kami yang dijumpainya Tuhan, boleh dimenangkan jiwa-jiwa baru. Berkati keluar masuknya hamba-Mu Tuhan, Engkau menjagai, Engkau melindunginya Tuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu mengalir dan mengalir limpah dalam setiap kehidupan hamba-Mu, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan, keluarga pastori Tuhan. Berkati di dalam keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan, bahkan di dalam pelayanannya Tuhan.
Tuhan lewat jamaah Tuhan. Sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan melalui keluarga besar pastor di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa syafaat Tuhan untuk ibadah online Tuhan yang saat ini sudah diselenggarakan sampai hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Untuk kami saatnya Tuhan mewartakan Injil kebenaran-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan, pada setiap mereka yang belum mengenal-Mu melalui ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan sarana prasarana yang dibutuhkannya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga melalui sarana prasarana ini Tuhan, ibadah online tetap terus Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dijangkau oleh karena ibadah online ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati finansial mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan atas setiap jerih lelah mereka Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada dan hadir untuk melawat setiap mereka. Berikan Tuhan kesabaran kepada mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Karena berkat Tuhan ada dan mengalir limpah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Yang saat-saat ini Tuhan bangsa Indonesia mengalami berbagai macam hal bencana nasional Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami bencana alam Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan, berikan kesatuan setiap kami Tuhan, untuk kami bergotong royong Tuhan, bahkan berdoa Tuhan untuk setiap mereka Tuhan yang saat ini mengalami kesusahan, mengalami berbagai macam permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Tuhan, Engkau lewat mereka Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, MPR, DPR, Gubernur Wali Kota Tuhan, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, RT, RW sekalipun Tuhan, Engkau lawat setiap pimpinan bangsa kami untuk takut akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan dari atas sampai bawah Tuhan boleh bersatu padu Tuhan untuk menyejahterakan bangsa kami Indonesia lebih baik Tuhan. Kami yakin percaya Indonesia penuh kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, lawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami rindu Tuhan dengan kerendahan hati setiap bangsa kami ini Tuhan. Karya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru dan baru atas bangsa kami Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bersaksi karena Tuhan berkarya atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu atas bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah sembuhkan Sieni dari sakit batu ginjalnya. Engkau juga telah sembuhkan Pak Hinanto, sehingga Pak Hinanto saat ini sudah dapat beraktivitas dengan baik. Engkau telah sembuhkan Herning. Engkau telah sembuhkan Herning. Kami bersyukur. Dan kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Murjito dan juga Ibu Ningrum. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Heni dan Kania. Dan saat ini kami mohon jamahan kemurahan-Mu untuk Ibu Suheni yang sakit gula, untuk Pak Budi yang jatuh, untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuhnya diperbarui. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang sakit stroke. Kami berdoa untuk Lili yang sakit jantung. Kami bersyukur Engkau telah berikan pemulihan
kepada Pak Paulus Sugito dan juga kepada Ibu Sriono. Kami mohon Engkau jamah Ibu Ratmi yang sakit lututnya. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang sakit migrain. Kami berdoa untuk Esther Dwi yang sakit tipes. Kami berdoa untuk Ibu Wagini dan juga untuk Pak Agus Rahmadi yang mohon jamahan. Kami percaya Tuhan, saat kami panggil namanya, Engkau telah tumpangkan tangan untuk mereka, dan kami bertindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, jamah iman mereka, sehingga iman mereka tumbuh, dan iman yang tumbuh ini dapat melihat bahwa Engkau telah menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapak, Kau telah dengar doa-doa syafaat kami, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau akan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan tugasmu. Dan terimalah berkat untuk setiap aktivitasmu. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat menikmati berkat-berkat Allah yang melimpah di bulan ini. Shalom.